Itu. Wa ma tasawwaru al aqlu. Ini kalam terakhir. Apa yang bisa ditasawurkan akal itu ima wajib, ima mumtani', ima mungkin. Baru terakhir adalah khotimah. Ini seharusnya ini yang panjang nih. Saya tadi sempat berpikir mau ngejelasin ini di makam, tetapi di sana nanti pasti riwah, ya nggak sih? Iya kan? Ini iya gitu, pasti riwah. Makanya kita habiskan aja di sini. Setelah di sini maksimal sampai setengah 4 lah. Setelah itu kita sholat, baru langsung kita gerak ke sana. Oke, terakhir ya, khotimatun. Ini baru kita masuk ke dalam sisi tasawufnya. Tadi kita kan tadi kemarin udah akidah enak-enak diselingi dengan ini, selingi dengan ini kayak keras lagi hati kita. Baru diakhiri dengan ini. Maka kita tutup dengan melembutkan hati. Gitu. Melembutkan hati apa? Inti daripada tasawuf itu apa? Beribadah memang karena kita diawasi sama Tuhan, itu aja. Itu ibadahnya orang yang awam. Tapi kalau ibadah memang dia memang bisa ngelihat Tuhan atau merasakan Tuhan, itu adalah ibadahnya orang-orang yang derajatnya tinggi. Gitu. Oke, kita masuk khatimatun. Awwalul wajibat al-ma'rifatu fil aslah. Kewajiban yang paling pertama yang dituntut kepada seorang hamba atau seorang mukallaf itu adalah al-ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksud di sini adalah al-ma'rifatu billah. Walaupun itu terjadi khilaf nanti perihal apakah ma'rifah dulu atau nazar dulu. Yang wajib itu apakah ma'rifah atau nazar? Jelas nazar, karena dari nazar itu kita bisa mengetahui ma'rifah. Setelah itu ada khilaf, apakah nazar atau muqaddimah nazar? Jelas muqaddimah nazar, karena dari muqaddimah nazar kita bisa mengetahui nazar, dari nazar kita bisa mengetahui ma'rifah. Tapi ala kulli hal itu nggak terjadi khilaf makna. Sehingga muara dari semua khilaf ini tetap sepakat bahwasanya ma'rifah itu wajib. Terlepas yang wajibnya yang mana. Maka dari 4 ini ima syartun, ima syatrun. Itu al-ma'rifatu fil aslah. Wa man 'arafa rabbahu tasawwara tab'idahu wa taqribahu. Dan siapa yang tahu Tuhannya, siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik, siapa yang bisa membayangkan Tuhannya atau apapun itu, dia mengenal Tuhannya. Kan tadi ma'rifah. Ma'rifah syarat pertama, kewajiban pertama. Jadi barang siapa yang udah ma'rifah Tuhannya, udah kenal Tuhannya, udah tahu Tuhannya, maka dia bisa membayangkan Tuhannya itu bisa mendekatkannya dan bisa menjauhkannya. Dalam artian apa? Dalam artian, kedekatan yang saya lakukan saat ini, ibadah kita banyak, puasa kita banyak, sholat kita banyak, yaitu karena Tuhan saya bisa melakukan itu. Berarti arafah takribahu, Tuhan saya bisa mendekatkan saya kepada dia, Tuhan saya juga bisa menjauhkan saya sejauh-jauhnya dari dia. Maka dekat dan jauh itu bukan kebanggaan dari ibadah kita. Dekat dan jauh itu bukan kebanggaan dari amal kita. Tetapi dekat dan jauh itu justru membuat kita ma'rifah bahwasanya Tuhan kita sangat bisa melakukan itu. Jadi nggak perlu kita menyombongkan atau menghinakan orang yang jauh, dan nggak perlu membanggakan diri kita yang dekat. Jelas ya? Cukup kita banggakan bahwasanya Tuhan saya bisa membuat itu. Itu berarti dekat jauh itu adalah kehendak Tuhan saya. Makanya apapun yang kita raih itu biasa aja. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa membuat itu. Misalnya kita sekarang punya pencapaian A, pencapaian B, paham ini, paham itu, hatam ini, hatam itu. Ya itu makanya kalau saat dikatakan hadza min fadli rabbi, itu luas banget maknanya. Agar menghilangkan apa? Menghilangkan sikap ujub. Jangan sekalipun kita menjadi Mu'tazilah yang memahami bahwasanya itu adalah af'alnya kita. Enggak. Af'al itu aja adalah makhluknya Tuhan. Seperti itu. Maka kita mengetahui kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita membayangkan atau kita akan memahami bahwasanya Tuhan bisa mendekatkan kita kepadanya, Tuhan juga sangat bisa menjauhkan kita kepadanya. Mungkin saat ini kita bangga karena kita merasa dekat kepada dia, tapi besok atau bahkan detik setelahnya bisa jadi kita sangat dijauhkan sejauh-jauhnya dari Tuhan. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sehingga saat kita paham Tuhan bisa mendekatkan, bisa menjauhkan, fa khafa wa raja. Sehingga muncul dari diri kita itu khofa, takut. Takut itu, takut apa? Takut kita dijauhkan dari Tuhan. Dan roja. Roja itu berarti kita senantiasa berharap kepada Tuhan agar kita selalu didekatkan. Gitu. Roja, selalu berharap aja. Gitu. Saat sudah didekatkan, disyukuri. Gitu.
Fa'asgha ilal amri wan nahyi. Nah, sehingga saat kita udah ada rasa khaif, rasa khofa dan rasa roja, udah ada rasa kecemasan karena takut dijauhkan dari Tuhan dan kita mengharap agar senantiasa dekatkan sama Tuhan, maka pasti kita senantiasa memperhatikan perintah dan larangannya. Jadi dari setiap perintah selalu zon kita, ya Rob, semoga perintah ini membuat saya dekat. Inti daripada semua perintahnya, inti daripada ketaatannya itu adalah kita senantiasa dekat sama Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan. Inti dari belajar kita itu apa? Untuk dekat sama Tuhan. Gitu. Kita tetap belajar. Belajar ilmu apapun ya. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan. Oh, saya belajar ilmu agama berkaitan dengan ibadahnya orang. Nggak ada yang perlu dibanggakan itu. Tuhan yang udah menetapkan kita belajar itu. Mereka-mereka yang mempelajari ilmu-ilmu umum itu juga memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena mereka membuat manusia lainnya tetap sehat. Misalnya orang yang mempelajari tentang ilmu kesehatan. Karena mereka membuat orang yang lainnya tetap sehat. Karena kesehatan itu membuat orang itu tetap ibadah. Muaranya itu apa? Muaranya itu tetap kembali lagi kepada Tuhan. Itu maka nggak ada yang perlu dibanggakan. Oh, kamu kedokteran ya, wah nggak syar'i. Wah, oh belajar fisika ya, ini mekanika kuantum, wah nggak syar'i itu. Ya, gara-gara hal itulah sekarang dakwah kita itu bisa cepat banget tersebar. Kan akhirnya apa? Akhirnya semua itu syar'i nggak syar'inya itu kembali kepada hati. Gitu. Makanya dulu para ulama sering banget menasihatkan, jangan sampai kalian itu hanya syar'i dohir saja. Syar'i dohir itu apa? Kalian ngafal Quran, belajar qiraat, belajar sanad, tetapi semua itu untuk diwah-wahkan sama manusia. Lebih baik orang-orang yang belajar mekanika kuantum, tetapi untuk tujuannya adalah memajukan agamanya. Kayak itu jelas lebih syar'i. Kayak gitu. Walaupun secara dohirnya nggak syar'i. Gitu. Tetapi mereka itu yang lebih syar'i. Itu berarti belajar matematika, fisika, kimia itu semua syar'i. Dan belajar usul fikih, belajar apa? Bisa nggak syar'i? Semua karena apa? Semua karena asgonya itu tadi. Semua karena goyahnya itu tadi. Semua karena perhatian itu tadi. Kalau perhatian kita manusia, maka pastikanlah bahwasanya nggak ada satupun yang kita raih itu syar'i. Tapi kalau perhatiannya Tuhan, maka itu apapun ilmunya itu adalah syar'i. Saya ingat ini pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Kapan itu yang pertama ya gitu, 4 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan ini gitu. Waktu itu yang kita nganggap syar'i itu adalah mentang-mentang ilmu nahu, ilmu soroh, belajar Quran, ngafal matan, ngafal sanad, ngafal hadis, ini itu pasti syar'i. Enggak. Syar'i itu adalah lihat hatimu. Kamu mau tahu pencapaianmu ini syar'i atau enggak? Tanyakan hatimu. Kayak itu. Kalau hatimu mau dianggap meraih meraih ini, dianggap wah, dianggap ini, yaitu ya hatimu udah menjawab gitu. Tapi sekalipun kamu mempelajari hal yang zahirnya umum, tetapi hatimu itu memang demi untuk ini, saya makan agar, saya kerja agar, saya semuanya muara kepada Tuhan kita, maka itu jelas syar'inya. Jelas ya? Oke, fasgo ilal amri. Nah, saat orang udah mendapatkan khofa dan roja, maka tentu dia akan memperhatikan perintah dan larangan. Kenapa? Karena dari setiap perintah selalu mengharapkan Tuhan mendekatkannya, dari setiap larangan selalu berlindung Tuhan menjauhkannya. Itu dampaknya. Sehingga fartakaba wajtanaba. Di saat udah memperhatikan, dia akan melakukan perintah wajtanaba dan menghindari larangan. Itu adalah dampak. Dampak dari apa? Muaranya tadi apa? Ma'rifah. Makanya beliau runtut banget kan disampaikan. Yang wajib pertama ma'rifah. Kalau udah orang datang mengetahui ma'rifah, udah mengenal Tuhannya, dia paham Tuhannya bisa mendekatkan, bisa menjauhi. Kalau dia paham itu, maka dia punya rasa takut, dia punya rasa harap. Kalau dia udah paham itu, maka dia akan memperhatikan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Kalau dia udah paham itu, maka dia akan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jelas? Gitu. Sehingga kalau seperti itu, fa'ahabbahu maulahu. Ini muara puncak dari itu semua. Puncak dari itu semua apa? Untuk meraih mahabbatullah. Sehingga saat kita udah melakukan itu, fa'ahabbahu hunya kembali kepada fa'il daripada irtakaba wajtanaba tadi itu. Fa'il daripada asgo dari itu. Fa'il daripada khofa waroja tadi itu. Fa'il daripada tasawwaro tadi. Dan fa'il daripada arafa. Sehingga akhirnya kembali kepada orang yang ma'rifah billah. Itu kembali kepada sana. Fa'ahabbahu maulahu. Maka Tuhan akan mencintai dia. Kalau Tuhan udah mencintai dia, dari hadis yang sahih dikatakan bahwasanya fakana sam'ahu wa basarahu wa yadahu. Kalau Tuhan udah mencintai hamba, maka Tuhan itu adalah representasi daripada matanya, representasi daripada tangannya, representasi daripada kakinya. Fakana sam'ahu. Makanya sam'ahu yaitu menjadi
mansub karena khobar daripada kana. Apa isim kananya? Yaitu rabbuhu atau maulahu. Fakana maulahu sam'ahu, maka Tuhannya adalah penglihatannya, maka Tuhannya adalah pendengarannya, maka Tuhannya adalah tangannya, dan semuanya itu adalah Tuhannya. Oke, wattakhadhahu waliyan, sehingga itu titik itulah atau marhalah itulah Tuhan itu menjadikan hamba ini menjadi wali. Wali itu apa? Ini wali bukan sekedar wali-wali wali, tapi wali yang dimaksud di sini adalah insan terdekat, karena wala di situ artinya adalah dekat. Wilayah itu kan kisaran atau putaran, itu dinamakan dengan wilayah. Berarti Tuhan kalau udah menjadikan seorang wali, maka wali itu adalah orang yang Tuhan klaim dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa kok bisa dekat? Nah, karena tadi muaranya adalah ma'rifah. Gak mungkin orang bisa dekat kalau nggak kenal. Paham ya? Itu makanya kalau misalnya ada yang nggak kenal terus sok-sok dekat, itu pasti nggak dekat itu. Pasti ada maunya. Diam-diam nanti kita kan kawan gitu. Boleh lah. Oke, agar tidak terputus ya. Nah, seperti itu. Fattakhadahu waliyan. In sa'alahu a'tahu. Dah, kalau udah marahlah-marahlah itu atau udah kelas-kelasan itu udah. In sa'alahu ay in sa'ala rabbahu a'tahu. Tuhan enggak segan-segan untuk memberi apapun itu. Kalau dia minta apapun, namanya aja orang dekat. Atau namanya aja udah dekat. Kita kira-kira kalau misalnya udah dekat kan kita nggak segan-segan untuk memberi itu. Salah satu orang yang kita dekat itu adalah keluarga kita, orang tua kita. Makanya kalau misalnya sama keluarga sendiri pelit, sama orang tua sendiri pelit, maka natijanya dia nggak dekat itu sama orang tuanya. Dia nggak dekat itu sama keluarganya. Itu natijanya. Gitu. Nah, kalau Tuhan itu masih pelit sama kita, itu berarti kita sendiri belum dekat sama Tuhan. Lah kok SKSD banget, sok-sok minta mau langsung dikasih, lu deket nggak? Kan gitu bahasa modernnya gitu. Oke, sa'alau atau wa inista'adha bihi a'adahu, sehingga kalau misalnya dia itu berlindung kepada Allah, Allah auto melindungi gitu. Kalau misalnya memohon ampun, Allah akan langsung mengampuni itu. Tuh kalau udah sisinya. Nah, itu tadi bisa diraih di mana? Lewati dulu dong gerbang depannya. Apa gerbang depannya? Yaitu al-ma'rifah billah. Itu adalah kewajiban pertama. Terus wa aliyul himmati yarfa'u nafsahu an safsafil umuri ila ma'aliyah. Wa aliyul himmah. Himmah ini adalah orang yang memiliki semangat yang kuat dalam menggali kebaikan. Orang yang memiliki semangat yang kuat dalam menggali kebaikan, terus-menerus untuk berbuat baik, terus-menerus untuk dekat kepada Tuhannya, yarfa'u nafsahu, maka dia akan bisa mengangkat derajat dirinya an safsahil umur, dari perkara yang rendah. Safsaf itu artinya rendah. Safsafil umur ila ma'alil umur. Jadi dari perkara yang rendah atau dari urusan-urusan rendah kepada urusan yang lebih mulia, kayak itu. Maka orang-orang yang aliyul himmah pasti kemarin dia nggak rawatib, sekarang rawatib. Oh, rawatibnya kemarin 5 menit, sekarang 10 menit, besoknya 1 jam. Rawatib doang 1 jam. Nah, itu berarti ansab safil umur ilah ma'alil umur. Tapi tetap dengan tadarruj gitu ya, dengan tadarruj. Jangan ngerasa, wah hari ini saya tobat, besok saya tahajud sampai lebam kaki. Enggak. Kenapa? Karena besoknya udah nggak tahajud lagi sampai tewas itu. Seperti itu. Dalam artian apa? Itu dilatih. Makanya kalau kita itu biasa kenal ada yang namanya tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu berarti melatih diri. Melatih sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Bisa itu bukan karena luar biasa, tetapi bisa itu karena terbiasa. Kayak gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Yang ada itu hanya nggak biasa. Gitu aja. Oke. Wadani ulhimmati, adapun orang yang rendah semangatnya, la yubali. Dia itu nggak peduli. Apakah hari ini maksiat, besok nggak maksiat, ataukah besok masih maksiat, dia nggak peduli akan hal itu. Sehingga akhirnya dia nggak akan mengirfa nafsahnya, dia nggak akan mengangkat kedudukannya. Sehingga fayadhalu wa yamruqu minad-din. Ini yang paling kita berlindung daripadanya. Sehingga orang yang bodoh amat itu apa? Merasa mengatakan, oh hari ini saya maksiat, nanti diampuni, itu bodoh amat namanya. Gitu. Nah, orang yang bodoh amat itu layu bali, dia nggak peduli dengan hal itu. Sehingga dampaknya apa? Dia nggak mengetahui justru Tuhan itu mau membuat dia makin jauh gara-gara bodoh amatnya itu. Maka kita menghindari hal itu. Kita kalau bisa, walaupun kita itu seorang pendosa, walaupun maksiatnya masih banyak, tetapi kita masih punya himmah yang ali,
masih memiliki semangat yang tinggi untuk apa? Untuk senantiasa ngejar Tuhannya. Kemarin kita ngerasa jauh, hari ini nggak boleh kita lepas Tuhan itu, harus kita kejar habis-habisan. Gitu. Fayajhalu wa yamruqu minad din. Yamruq itu artinya marik itu berarti keluar. Dan sehingga akhirnya puncaknya dia akan keluar dari agama. Nah, padahal yang mencakupi diri kita semua, dunaka itu apa? Sesuatu yang bisa mencakupi diri kita semua itu adalah sesuatu bersama muqabilnya, yaitu apa? Solahan au fasadan. Kamu bisa jadi soleh, kamu bisa menjadi fasid. Itu adalah sesuatu yang bisa mencakupi. Au sa'adatan au syaqawatan. Kamu bisa menjadi orang yang bahagia atau kamu bisa menjadi orang yang sedih. Maka jangan sampai kamu itu ngerusak lalu kamu itu tidak menjadi orang yang aslah. Jangan sampai kamu itu menjadi orang yang syaqi lalu kamu tidak menjadi orang yang sa'id. Kita kejar itu semua intinya. Oke, lanjut ya. Wa idza khatara laka syai'un fazinhu bisyara'. Kalau misalnya kita dihadapi atau kalau misalnya kita diberikan kesempatan terbesit di dalam hati untuk melakukan sesuatu, maka selalu kan misalnya khatara itu berarti memberikan sesuatu kekhotiran. Khotir itu apa? Sesuatu besitan dalam hati. Itu dinamakan dengan khotir. Kalau kita diberikan besitan dalam hati, maka selalu timbang besitan itu dengan timbangan syariat. Apa maksudnya? Ini baik nggak? Atau ini buruk nggak? Selalu kita timbang seperti itu. Kalau kita dituntut atau didorong oleh pihak apapun melakukan sesuatu, itu dinamakan dengan khotir. Itu khotir itu berarti ada ba'ith tertentu atau ada pendorong tertentu dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, maka fazinhu bisyara'. Maka selalu jadikan syariat itu sebagai tolak ukur. Ini sesuai syariat, sesuai saya lakukan. Ini nggak sesuai syariat, nggak sesuai saya tinggalkan. Gitu. Apapun itu yang masuk di dalam hati, jelas ya. Gitu. Fa in kana ma'muran fabadir. Kalau ini sesuai syariat, maka jangan tunda-tunda. Itu penyakitnya atau itu nanti masuknya setan seperti itu. Kalau misalnya dalam diri kita terbesit, kayaknya saya mau sedekah ini, jangan tunda itu. Paham ya? Karena kalau misalnya, kayaknya nggak ada fakah, udah akhirnya nggak jadi. Gitu. Kalau lagi kayak gitu, itu berarti khotroh kita atau khotir kita lagi disusupi sesuatu yang ternyata saat ditimbang dengan timbangan syariat itu sesuai. Maka jangan sekalipun tunda. Misal dikatakan, kayaknya saya mau puasa nih, langsung niat, kayak gitu. Jangan ditunda. Karena kalau udah ditunda, setan nyusup, kayaknya berat nih, panas, gitu. Atau misalnya kayak tadi mau sedekah. Kamu kayaknya masih butuh nih untuk bayar ijar kayak itu misalnya. Itu kalau kita tunda langsung disusupi tuh. Enggak nunda aja kadang disusupi, apalagi nunda. Nah, nantilah lihat dulu lah. Kalau udah ngomong lihat dulu, udah setan udah kamuflase itu jadi udah mendominasi jadi. Ini fa in kana ma'muran. Kalau khotirnya itu tadi adalah perkara saat kita timbang-timbang syariat adalah perkara yang diperintahkan, fabadir. Apa? Buru-buru kayak gitu. Langsung lakukan. Misal kita lagi jalan ngelihat ada orang yang minta-minta atau ada orang yang butuh bantuan, kita mau tolong, jangan mikir. Paham ya? Jangan mikir. Karena kalau udah mikir pasti dibuat rasional sama setan nanti. Misalnya ada orang yang di bus misalnya, terus ada ibu-ibu yang dia itu nggak dapat tempat duduk, kita duduk. Jadi, kasihan. Jangan mikir itu. Jangan mikir dalam artian apa? Langsung berdiri kasih. Kayak itu. Karena kalau mikir, wah perjalanan masih jauh gitu. Udahlah pura-pura tidur aja lah. Kan seperti itu nanti jadinya. Kalau mikir. Makanya kalau kita tiba-tiba terbesit untuk melakukan kebaikan, jangan kasih celah akal untuk mikir. Kayak gitu. Nah, begitu juga kalau mau belajar langsung belajar kayak itu. Jangan kayaknya satu ini lagi bisa gitu atau satu episode lagi bisa. Wah, satu episode lagi bisa. Habis berseason-season itu jadinya tuh. Setelah itu akhirnya nggak jadi belajar. Itu intinya gitu. Intinya kalau tiba-tiba kita diberi besitan, besitan itu aja itu adalah pemberian Tuhan. Kitanya nggak menyambut dengan baik gitu ya. Gitu. Maka kalau tiba-tiba kita diberi besitan, itu yang maksudnya tadi khatara laka syai'un. Gitu. Kalau tiba-tiba kita diberi besitan dan setelah ditimbang dalam pertimbangan syariat ternyata itu adalah perkara yang baik, maka langsung lakukan. Jangan bikin akal mikir. Karena kalau bikin akal mikir pasti, aku belum ini, aku belum itu, belum ini, belum itu. Akhirnya nggak jadi. Kebaikannya jadi lupa. Seperti itu.
Oke. Fa innahu minar rahman. Ini tadi. Hunya kembali kepada al-khatir. Ini tadi al-khatir. Fa in kana ma'murun bihi fabadir fa innahu minar rahman. Maka itu adalah dari zat yang maha pengasih atau zat yang maha penyayang. Maka jangan ditolak. Itu tadi maksudnya. Kalau tiba-tiba kamu diberikan besitan hati, kasihan banget ini, saya bantulah 5 juta. Jangan mikir tuh. Karena kalau mikir ya nggak jadi jadinya. Kayaknya saya masih butuh bayar SPP atau bayar rusum dan seterusnya. Seperti itu. Maka jangan sampai akal mikir. Makanya itu kita akhirnya kalau mikir akal kita nggak bisa nalar orang-orang yang titiknya itu kok bisa di itu sedekahnya jor-joran kayak gitu. Kenapa? Karena mereka untuk melakukan itu nggak membiarkan akal itu berpikir. Paham ya? Nah, kita saat mikirin perbuatan mereka, kita mikir pakai akal. Makanya, kok bisa ya dia sedekahnya 1 bulan itu 1 miliar kayak gitu. Padahal coba dia aneh. Wah, iyalah coba di itu ya kayak gitu jadinya. Gitu nggak bakal sedekah. Kenapa? Karena mereka melakukan itu tidak memberikan akal mikir, kita memikirkan itu pakai akal. Makanya akhirnya kita mengatakan nggak nalar. Padahal itu sangat nalar secara syariat, itu sangat nalar. Kayak gitu. Oke. Fa in khifta wuqu'ahu ala sifatin manhiyatin. Tapi kalau misalnya kamu khawatir tadi itu kalau makmurat, tapi kita khawatir ini kayaknya ada perkara-perkara yang dilarang ini dalam ini. Nah, kalau kamu khawatir akan terjadi itu ala sifatin manhiyatin bila qasdin laha, hanya kembali kepada sifatin manhiyatin selama tidak ada kesengajaan kamu itu melakukan sifat manhiyah itu tadi, fala alaika. Maka kamu nggak akan mendapatkan dosa apapun itu. Gitu. Maka kalau misalnya kita melakukan itu, ini nanti kalau misalnya saya sedekah ini, saya zolim kepada diri sendiri. Itu nggak akan ada dosa seperti itu. Atau kalau seperti ini, maka saya dosa. Atau maka saya akan berbuat jahat kepada yang lain. Nggak akan ada dosa dari itu. Lanjut. Wahtiya justighfarina ila istighfarin la yujibu tarkahu. Ini sebenarnya ada konsep di mana orang yang beristighfar itu sendiri masih butuh istighfar. Gitu. Berarti istighfar kita itu membutuhkan istighfar. Apa? Karena bisa jadi istighfar kita itu lalai. Bisa jadi istighfar kita itu tidak mendatangkan Tuhan. Kita hanya, ya Allah ampuni saya, tapi nggak mendatangkan Allah itu sendiri. Berarti apa? Berarti istighfar kamu itu butuh istighfar. Paham ya? Apa? Yaitu istighfar atas kelalaian kamu di saat istighfar. Jelas? Itu. Atau istighfar atas tomaknya kamu di saat istighfar. Atau misalnya, wah ada doa, astagfirullah. Itu kan berarti istighfar gara-gara gorotnya seperti itu. Maka perlu istighfar. Memang yang dia lakukan tadi istighfar, tetapi butuh istighfar yang lain untuk mengistighfar dia yang bahaya tadi ini. Jelas ya? Itu. Nah, maka saat dikatakan istighfar butuh istighfar, itu bukan berarti kita mengatakan istighfar yang pertama, oh kalau gitu gak usah dilakukan aja lah. Kan gitu. Kalau misalnya saya istighfar aja masih lalai dari menghadirkan Tuhan, ya udah gak usah istighfar aja lah. Kalau seperti itu justru butuh 2 istighfar. Paham ya? Gitu. Istighfar karena meninggalkan istighfar, gitu. Dan istighfar karena istighfarnya lalai tadi. Gitu. Maka akhirnya butuh 2 istighfar. Ini yang beliau maksud, wahtiya justighfarina ila istighfarin la yujibu tarkahu. Tarka al-istighfar. Maka fa'amal wa in khifta al-ujuba. Maka terus lakukan istighfar itu walaupun kamu khawatir muncul ujub di dalam istighfar itu. Tapi jangan khawatir-khawatir doang. Tetap senantiasa astagfirullah, muncul ujub, wah ada rasa bangga. Istighfarin ujub itu. Jelas? Maka dikatakan apa? Fa in khiftal wujuba mustaghfiran minhu. Senantiasa kamu tetap istighfar daripada ujub ini tadi, gitu. Maka tetap teruslah istighfar. Gitu. Lanjut. Wa in kana manhiyan, itu kan tadi di atas. Kalau makmuran maka fabadir. Kalau manhiyan maka apa? Fa iyyaka. Fa iyyaka itu berarti apa? Hindari. Kalau misal kita terbesit ngelakuin sesuatu saat kita telah ini kayaknya melarang syariat ini, maka hindari. Jangan ngelakuin itu. Gitu. Jangan melakukan itu. Hindarinya itu juga jangan berikan akal mikir. Paham ya? Misal kita itu udah menghindari sesuatu maksiat atau suatu dosa atau apapun itu, intinya yang mandi, hindari, langsung hindari. Jangan bikin akal mikir. Paham? Begitu juga salah satunya misal orang memalingkan pandangan daripada yang tidak halal kayak itu, langsung palingin gitu. Jangan bikin akal mikir. Kalau bikin akal mikir loh, kan yang nazratul awal laka. Kan pandangan pertama nggak apa-apa, ya udah dipertahankan aja yang pertama itu nanti itu. Enggak gitu juga dong gitu. Kan nazratul awal laka wa tsani alaika. Jangan bikin akal mikir. Kalau kamu menghindari suatu kemaksiatan, langsung hindari. Iyaka itu maksudnya adalah hindari. Fa innahu minasyaitan.
karena itu adalah bujuk rayu daripada syaitan. Fa'in milta fastaghfir. Kalau kamu sampai ada rasa ingin melakukan, maka istighfar. Istighfar. Akhirnya mendominasi, malu sendiri jadinya. Nah, baru disebutkan wahadithun nafsi wal hammi. Nah, kalau sebatas masih perkataan di dalam hati, masih sebatas aku kayaknya mau pukul nih orang. Nah, masih sebatas itu. Aku kayaknya mau kulibas juga kan, masih sebatas nggak ngomong ya, karena kalau ngomong udah lain ini hukumnya. Haditsun nafsi, ngomong dalam hati gitu. Walhammi itu berarti ada keinginan. Malam tatakalam, ini kuncinya. Jangan malam tatakalam tetapi udah sebar sana sini gitu. Aku udah rencana mau kuatur gitu. Udah kuatur di simpang habis dia nanti. Udah ngomong kayak itu udah kena dosa kalau seperti itu. Dosanya di mana? Bukan dosa ngelakuin, dosa mencacinya itu tadi udah kena di situ. Nah, intinya hadithun nafsi wa hadithul hammi ma lam tatakallam au ta'mal bihi maghfurani. Apa? Berarti selama itu masih rencana dalam hati, cakap-cakap dalam hati, omongan hati, selama belum dikatakan, belum dilakukan, maka keduanya itu masih diampuni. Wa illam tuti'aka al-amaratu fajahidha. Kalau misalnya amarah itu apa? Jadi nanti ada dinamakan dengan an-nafsu al-ammarah gitu. Nafsu al-ammarah itu adalah kecenderungan dalam diri kayak gitu. Kalau misalnya kecenderungan dalam diri kita itu nggak membuat kita taat, maka perangi kecenderungan itu. Paham ya? Nah, itu dinamakan dengan wa illam tuti'aka al-ammaratu. Kalau kecenderungan nafsul amarah itu adalah nafsul kecenderungan gitu. Berarti kalau kecenderungannya itu nggak membuat kamu taat, perangi kecenderungan itu atau perangi hati itu. Dengan cara apa? Imam main, imam kemana kayak itu. Intinya adalah hindari kayak itu. Beliau kasih nasihat. Wa illam tu'ti'aka al-amaratu fajahidha. Jahid itu maksudnya apa? Perangilah nafsul amarah itu tadi. Kalau dia nggak membuat kamu taat. Tapi kalau membuat taat, maka ikutilah. Seperti itu. Jangan itu. Fa in fa'alta faqla. Sehingga kalau misalnya tadi nafsul amarah tidak membuat taat, lalu kita lakukan, maka fakla. Fakla itu berarti maksudnya apa? Berlepas dirilah. Maksudnya apa? Istighfar. Kayak itu, istighfar. Hentikan dalam artinya itu. Hentikan di saat itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Istighfar misalnya, udah ada barang udah ada nih, tinggal ambil aja lah. Setelah itu lari, pas gini. Itu kan berarti udah kalah sama nafsul amarah. Gini, tiba-tiba tersadar, astagfirullah. Jangan astagfirullah. Masuk kayak gitu. Enggak dong. Astagfirullah. Saya tahu. Fa in fa'alta faqla. Faqla itu maksudnya apa? Hentikan. Fa in lam taqla. Maka kalau misalnya kamu nggak mampu menghentikan, berarti kan ada beberapa sebab. Kalau kamu tidak mampu menghentikan, listil dzadin, imma karena kamu udah terbuai dengan kenikmatan nafsul amarah yang membuat kamu tidak taat itu tadi, au kasalin, atau kamu nggak terbuai tetapi memang malas saja kamu keluar dari zona nyaman, au kasalin fadhkuril mauta wa fujaatahu. Maka apa caranya? Beliau berarti mengarahkan kita. Kalau kamu udah terbuai dengan nafsul amarah yang membuat kita tidak taat tadi dan nggak mampu mengalahkannya, imma karena udah terbuai atau imma karena malas, maka ingat mati. Ingat mati dan ingat bahwasanya mati bisa datang kapan aja. Nah, maka dikatakan fadhkuril mauta, ingat mati, wadhkuri fuja'atal mauta. Fuja'at itu maksudnya tiba-tibanya. Ingat mati bisa datang kapan saja. Itu. Maka kalau kamu sedang berada dalam fase-fase seperti itu, maka langsung ingat mati. Dan langsung ingat bahwasanya mati bisa datang kapan aja. Gitu. Atau kalau misalnya kamu itu tidak mampu untuk menghentikan tadi itu karena putus asa. Putus asa itu maksudnya apa? Udah pendosa kok, udahlah sekalian nyebur aja gitu misalnya. Memang udah maksiat kok, ya udahlah sekalian udah basah kayak gitu. Atau memang udah pezina kok, udahlah. Itu namanya auli kunutin. Atau kamu nggak mampu mengalahkannya karena kamu memang udah putus asa, maka fakhof makta rabbika. Makta itu apa? Makta itu adalah murka. Gitu. Maka takutlah kepada murka Tuhanmu, seperti itu. Wadhkur, di satu sisi takutlah kepada murka Tuhanmu, di satu sisi wadhkur sa'ata rahmati. Dan ingat bahwasanya rahmat Tuhan itu sangat luas. Maka yang sempat disampaikan kemarin apa? Mungkin ibadah kita, istighfar kita, sholawat kita, hamdalah kita, tahlil kita, semuanya itu nggak bisa mencapai rahmat Allah. Tetapi ketahuilah bahwasanya rahmatullah wasi'at kullal asya.
Gitu. Bahwasanya rahmat Allah itu dapat mencapai apapun itu. Seperti itu. Maka jangan pernah putus asa dan ingat bahwasanya rahmat Allah itu sangat bisa mencapai amalan kita. Itu yang sedikit itu rahmat Allah itu luas bisa mencapai itu. Terus wa aridit taubata wa hiya an-nadamu. Maka lawanlah tadi itu dengan kita bertaubat. Taubat itu apa? Taubat itu adalah menyesalinya, ya an-nadamu. Wa tatahaqqaqu, taubat itu akan terrealisasi dengan apa? Dengan ikhla. Ikhla itu apa? Berarti memutuskan. Takla tadi itu berarti tidak melakukannya. Itu ikhla. Berarti taubat itu menghentikannya atau memutuskan perbuatan kita sebelumnya. Itu baru terrealisasi at-taubat. Taubat itu terrealisasi dengan memutuskan. Memutuskan itu berarti tidak melakukan gitu, memutuskan untuk meninggalkan. Itu adalah ikhla. Wa azmi alla ya'ud. Terus kita azam, kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah taubat. Wa tadaruki ma yumkinu tadaruku, dan kita itu mengkodok apa yang udah lewat. Misalnya gara-gara nakalnya kita dulu kita nggak sholat sampai 5 tahun, ya udah berarti tadaruki ma yumkinu tadaruku, sholat itu wajib dikodok, berarti kita kodok sholatnya, kita kodok puasanya. Kita punya harta banyak tapi nggak kita zakat, kita kodok zakatnya. Itu yang dimaksud dengan tadaruki ma yumkinu tadaruku. Wal asah sihhatuha anid wal asah sihhatuha an dzambin walau nuqidat. Wal asal, kalau asal mengatakan bahwasanya taubat itu sah walaupun andambin. Taubat itu sah walaupun dari dosa. Kayak itu. Taubat itu sah walaupun dari dosa. Walau nuqitat. Walaupun setelah berdosa, bertaubat, terus berbuat dosa lagi. Itu namanya walau nuqitat. Walaupun taubat tadi itu dinaketkan dengan maksiat yang lain. Tapi taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Itu taubatnya sah. Jadi 1000 kali tobat dari 1000 maksiat itu tobatnya sah. Itu. Makanya para masyayikh itu kalau dalam hal ini selalu mengingatkan kita itu jangan pernah bosan bertobat. Walaupun kita itu adalah ahlul maksiat, sehari itu 1000 kali maksiat, maka jangan pernah bosan sehari 1000 kali tobat. Gitu. Jangan pernah bosan bertobat sampai ujungnya kita bosan untuk maksiat. Kayak gitu. Nah, begitu juga dalam belajar. Akhirnya kan itu yang dekat dengan kita, gitu. Jangan kita bosan belajar karena merasa nggak futuh, kayak itu. Oke, walau nuqidat au ma'al israri ala kabirin, ataupun walaupun tobat itu masih dibarengi dengan dosa-dosa besar. Yaitu dosa besar ya, dosa besar udah pernah kita bahas sebelumnya, banyak banget dosa besar. Intinya dia pembunuh tetapi masih tobat, sekali bunuh tobat, sekali bunuh tobat. Kita nggak mencela tobatnya, kayak gitu. Kita mencela bunuhnya itu. Wa au ma'al israri ala kabirin wa wujubaha an saghirin, dan tobat itu wa wujubuha an saghirin. Tobat itu wajib dari perkara yang sogir. Apa? Yaitu dari dosa kecil. Dosa kecil apapun dosanya wajib tobat, istighfar minimal. Istighfar, jangan mengulangi lagi gitu. Lanjut. Wa in syakakta fil khatiri amamurun ammanhiyun fa amsik. Tapi kalau misalnya dalam besitan itu kan, kalau tadi kan timbang dengan ini kan, timbang dengan timbangan syariat. Tetapi kalau misalnya udah timbang masih syak, ini kira-kira seandainya saya lakukan, ini makmur atau manhi ini? Paham ya? Beda dengan tadi. Tadi itu kan dikatakan kalau misalnya kamu khotoral kasyai'un, kalau misalnya dapat datang khotir, timbang. Kalau misalnya itu adalah makmur, segerakan. Kalau itu adalah manhi, tahan diri. Jelas ya? Tapi kalau udah kamu timbang lalu kita mendapati, tapi saya masih syak, kan saya lakukan kira-kira tergolong makmur atau tergolong manhi, maka amsik, tahan diri. Tahan diri dalam artian apa? Gak usah lakukan apa-apa kalau seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinannya kan dua. Berarti imma dia ngelakuin makmur, imma ngelakuin manhi. Bahayanya adalah seandainya dia itu tidak ngelakuin, dia kan nggak ngelakuin makmur jadinya. Paham? Itu nggak apa-apa. Daripada seandainya dia ngelakuin dan ternyata manhi. Paham ya? Makanya diarahkan kalau kamu syak itu makmur atau mandi, maka tahan diri, gak usah ngelakuin apa-apa. Karena kamu meninggalkan makmur itu jauh lebih baik daripada kamu melakukan mandi. Jelas gitu. Karena meninggalkan makmur selama bukan wajib ya, gitu. Karena kalau wajib, masa bisa syak ini wajib apa haram ini? Wah, sholat wajib apa haram nih? Nggak mungkin ada syak seperti itu. Ini biasanya yang tengah-tengah. Makanya diberi contoh, fafi mutawaddiin yashukku anna ma yaksilu thalitsatun aw rabi'atun qila la yaksil. Begitu juga dalam keadaan misalnya seorang berwudu saking khusyuknya mungkin wudhunya ya, sehingga akhirnya nggak ingat pas ngebasuh, dia lupa.
Ini kira-kira kalau saya mau melakukan ini ketiga atau keempat ya? Apa maksudnya? Kalau ketiga itu makmur, kalau keempat itu manhi. Paham ya maksudnya? Berarti membasuh sampai 4 kali itu udah manhi. Gitu. Manhi itu apa maksudnya? Itu udah dilarang, makruh jadinya. Tapi ngebasuh sampai 3 kali itu sunnah. Berarti kan kalau dia sampai titik di mana dia ragu, ini kalau seandainya saya basuh ini ketiga atau keempat ya? Qila la yaksil. Lebih baik dia pilih nggak usah membasuh. Kenapa? Karena kalau seandainya dia lakukan dan ternyata itu mandi, itu lebih parah daripada dia nggak ngelakuin dan ternyata itu makmur. Oke. Tuh, qila la yaghsil. Wa kullu waqi'in bi qadratillahi ta'ala wa iradati ini. Semua yang terjadi itu semua murni karena kudrahnya Allah wa iradatullah. Semua karena kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah dan kehendaknya Allah. Fahuwa khaliqu kasbil 'abdi. Allah itu adalah pencipta kasabnya abad. Kasab itu apa? Kasab itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang abad. Berarti abad itu saat bisa melakukan sesuatu itu karena ada kemampuan. Nah, kemampuan itu sendiri adalah makhluknya Tuhan. Itu. Maka Allah itu adalah khaliqu kasbil abdi. Qaddarolahu qudratan, yang dimana Allah itu memberikan kepada abad, lahunya kembali kepada abad, lil abdi qudratan. Tasluhu lil kasbi la lil ijad. Allah itu memberikan kemampuan kepada hambanya yang kemampuan apa? Kemampuan untuk bisa melakukan kasab. Bukan untuk mengadakan sesuatu, bukan untuk mengijad sesuatu, tapi untuk mengusahakan sesuatu. Paham ya? Kita sama sekali nggak diberikan kemampuan untuk paham. Paham ya? Maksudnya, misal kita belajar, kita nggak diberikan kemampuan untuk paham, tapi kita diberikan kemampuan untuk berusaha paham. Jelas? Maka paham nggak paham itu adalah ijad dari Allah. Gitu. Jadi yang diberikan kepada kita itu adalah kemampuan untuk berusaha paham. Yaitu apa? Belajar. Itu. Maka paham nggak paham itu udah prerogatifnya Allah. Ada orang yang sekali diberikan kasab langsung diijad wujud pahamnya. Ada orang butuh 10 kali dulu, butuh 100 kali dulu. Itu prerogatifnya Allah. Nggak perlu kita otak-atik. Itu. Berarti orang itu nggak diberikan kemampuan untuk ijad sesuatu, tetapi untuk kasab sesuatu, mengusahakan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Fallahu khaliqun la muktasib. Allah itu adalah pencipta, bukan muktasib, bukan orang yang bukan pihak atau bukan yang memiliki sesuatu tetapi melalui kasab. Enggak. Allah itu khaliq, tidak membutuhkan kasab seperti itu. Kalau Allah sudah mengatakan ada, enggak ada gitu, enggak membutuhkan kasab. Sedangkan kita untuk mengadakan sesuatu butuh kasab. Seperti itu. Oke. Wal abdu bi'aksi. Abad itu sebaliknya. Abad itu adalah muktasibun la khaliqun. Abad itu adalah sesuatu yang memiliki kasab. Wal asahu anna qudratahu ma'al fi'li. Gitu. Bahwasanya kudrahnya Allah itu berbarengan dengan fi'lulnya ibad. Itu berarti kenapa saya bisa belajar? Karena Allah memberikan kudrah kepada saya. Apa? Bisa mengangkat tangan saya, bisa membuka mata saya, bisa membuka telinga saya, bisa mengangkat fisik saya seperti itu, bisa memberikan suara kepada saya. Berarti apa? Berarti fi'il saya semua itu karena ada kudrah yang dititipkan sama Tuhan. Kudrah dan fi'il itu sendiri adalah makhluknya Tuhan. Itu sama sekali bukan dari kita. Maka mumtaznya kita itu bukan dari kita, itu dari Tuhan semuanya. Jelas ya? Gitu. Pintarnya kita, alimnya kita itu dari Tuhan semuanya. Nah, makanya dikatakan fahiya la tasluhu liddaini. Hiyanya itu apa? Yaitu al-qudrah. Al-qudrah itu tidak mungkin tasluh, tidak mungkin soleh kepada sesuatu yang diddain. Berarti Allah itu memberikan qudrah kepada kita sesuatu bersama didnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau sesuatu bersama didnya, maka kita nggak akan bisa ngelakuin dong. Jadi ya, misalnya kita diberikan kemampuan, kita bisa berjalan dan juga kita bisa terbang bersamaan, maka nggak mungkin seperti itu. Karena itu didnya. Kalau kita anggap sebagai did. Lanjut. Wa annal ajza sifatun wujudiyatun qabilul qudrata taqabulal diddain. Ajaz itu adalah sifat wujudiyah yang dimana muqabalah dengan kudrah taqabul diddain. Kenapa dikatakan taqabul diddain? Karena kudrah itu adalah sifat wujudiyah, ajaz itu adalah sifat wujudiyah yang dimana la yajtami'an. Berarti nggak mungkin kudrah itu berbarengan dengan ajaz. Berarti kudrah itu diberikan oleh Allah kepada kita karena menghilangkan ajaz. Ajaz itu diberikan Allah kepada kita karena menghilangkan kudrah. Jelas ya? Gitu. Makanya dikatakan dengan muqabalah diddain.
tuqabilul qudrata taqabulat diddain wa anna tafdil baina ta'ani, sikap yang lainnya lagi bahwasanya yang lebih utama antara tawakal dan iktisab itu apa? Yang lebih utama itu tawakal atau iktisab? Paham ya maksudnya ya? Yang lebih utama itu apakah putus asa, tetap putus asa, jangan semangat, apakah itu atau tetap semangat, jangan putus asa? Seperti itu. Itu berbeda tafsirnya karena nanti tawakal itu akan lebih utama daripada iktisab. Bagi orang-orang yang kalau dia tawakal dia nggak mengharap apa-apa. Kayak itu. Tapi iktisab itu akan lebih utama daripada tawakal, yang dimana kalau dia itu iktisab memang tujuannya untuk mengharap sesuatu. Nah itu makanya beliau mengatakan wa anna tafdil baina tawakkul wal iktisab bi ikhtilafin nas. Berbeda orang, berbeda keutamaan. Lebih utama tawakal atau lebih utama iktisab. Maka yang bisa masuk ke banyak orang itu apa? Iktisab dulu baru tawakal. Itu usaha dulu baru tawakal. Jangan nggak usaha nggak apa lalu tawakal gitu. Kamu nggak belajar besok ujian, tawakal Allah. Wow, tawakal Allah katanya. Nggak ada usaha apapun, tawakal Allah gitu. Nah makanya seperti itu. Maka terus ini nanti di dalam tasawuf itu ada yang dinamakan dengan at-tajrid, ada yang dinamakan dengan al-asbab. Kalau kawan-kawan yang udah belajar al-hikamnya Ibnu Athaillah itu udah sering dengar tentang makom tajrid sama makom asbab. Tajrid itu apa? Tajrid itu adalah makom yang dimana seorang itu hanya fokus ibadah saja. Dia nggak pernah diganggu dengan kalau saya fokus ibadah nanti saya makannya apa, kayak itu rezeki saya dari mana, itu saya dari mana, itu dinamakan dengan tajrid. Jelas ya. Tapi asbab itu adalah makom yang dimana seorang itu masih dituntut untuk mendatangkan asbab. Yaitu apa? Yaitu masih di makom ya, kamu kalau mau makan ya kerja nyari uang, dapat uang terus beli makanan makan, seperti itu dinamakan dengan asbab gitu. Bisa bedain ya tajrid sama asbab ya. Nah terus dikatakan fa iradatu tajridi ma'ada'iyatil asbab, orang yang menginginkan tajrid padahal hatinya itu sendiri masih khawatir lapar gitu kan, gitu ibaratnya dia ingin tajrid, saya ingin fokus ibadah. Tapi pas sholat baru rakaat pertama, wah lapar nih ya. Kira-kira kalau nggak ada uang gimana mau beli makanan? Berarti dia itu adalah da'iyatul asbab, gitu. Dia belum makom tajrid. Maka kalau orang yang masih da'iyatul asbab lalu udah berangan-angan, tapi saya mau fokus tajrid. Nah itu dinamakan dengan syahwah khafiyah. Itu ada syahwat di dalam dia. Syahwat yang jelek ya maksudnya. Ada syahwat khafiyah. Itu fa iradatu tajridi ma'ada ayatil asbab, orang yang menginginkan makom tajrid tetapi dia itu masih di makom asbab, ma'ada ayatil asbab, syahwatun khafiyatun. Sebaliknya wasulukul asbabi ma'ada ayatil tajrid, nah, orang yang udah di makom tajrid tetapi kok malah pingin untuk bekerja, pingin untuk mencari asbab gitu ya, karena memang ada orang-orang di makom itu. Nanti kalian bisa melihat itu kalau di Indonesia itu kiai-kiai yang tawaduknya luar biasa, yang tawakalnya luar biasa. Itu udah nggak mikir ini lagi, nggak mikir lagi penghidupan saya apa, kedepannya saya apa. Memang ada orang-orang seperti itu. Itu yang dinamakan dengan makom tajrid. Tapi kalau kita masih mikir, wah saya kalau nggak kerja besok saya makan apa, anak istri makan apa. Wah itu berarti jangan coba-coba untuk tajrid. Paham ya? Itu berarti makom kamu itu masih makom asbab. Bahkan saya pernah nazar sendiri, dulu ada salah satu guru saya dan senior saya, beliau udah di makom itu makom tajrid. Beliau di sini punya anak, punya istri, ya jelas ya punya istri, namanya punya anak, punya istri, punya anak gitu. Beliau punya istri, punya anak, tapi beliau di titik di mana memang nggak mikir lagi, karena beliau itu memang mikir belajar. Tapi bertahun-tahun di sini selalu dikatakan ada aja tiba-tiba orang ngasih ini, orang ngasih tanpa harap. Kalau setitik aja ada harap, itu udah turun, jadi itu udah bukan makom tajrid gitu. Itu sampai saya waktu tahu kisah beliau, karena termasuk guru saya saat itu, waktu saya masih tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat, kalau nggak salah saya tingkat 3 beliau alantur. Tapi beliau di sini itu punya istri dan punya anak. Pastikan kalau kita orang-orang yang masih rasional itu ngebayang, kalau saya punya istri atau punya anak, gimana kalau saya nggak kerja bisa menafkahi mereka? Gimana ini, gimana itu? Nah, kita jangan pasang kabel itu di kabel orang-orang yang udah tajrid. Paham ya? Justru mereka-mereka yang tajrid itu heran, kok bisa kalian mau makan bingung nyarinya di mana? Justru mereka heran. Saya mau makan tiba-tiba ada yang ngasih.
tanpa ngarap gitu ya, tanpa ngarap gitu. Nah ini kalau ini jadi ingat konsep rezeki, khilaf antara Imam Malik sama Imam Syafi'i seperti itu. Imam Malik itu sangat mengatakan bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang tanpa kasab kayak itu. Tapi Imam Syafi'i nggak terima. Rezeki itu harus kasab seperti itu, harus usaha masa seperti itu. Berarti kan jangan pasang kabelnya ini, jangan kita satukan kabelnya, itu kabel yang berbeda. Nah, maka disebut apa? Wasulukul asbab ma'ada iyati tajrid. Maka orang yang meniti asbab padahal dia itu udah dianggap Tuhan atau udah diposisikan Tuhan sebagai orang yang tajrid, itu adalah inhitatun. Inhitatun itu apa? Kemerosotan, penurunan. Inhitatun anirutbah al-aliyah. Karena apa? Karena makom tajrid itu adalah makom yang dimana Tuhan nggak sembarangan memberikan itu. Kalau makom asbab, semua manusia itu diberikan makom asbab. Jangan manusia, hewan aja diberikan makom asbab. Gitu. Hewan itu kalau misalnya mau makan, ya keluar dari kandangnya nyari makan. Gitu. Kalau hewan itu kalau mau makan setidaknya buka mulutnya, itu kan asbab. Jelas ya? Gimana hewan mau makan mulutnya nutup? Saya mau kenyang tapi nggak mau buka mulut, nggak mungkin dong. Jelas? Gitu. Jangankan manusia, hewan aja diberikan itu. Begitu juga kita, gitu. Kita dalam belajar, lagi-lagi belajar ya. Gitu. Karena itu yang dekat dengan kita. Maka kita kalau mau paham, ya belajar. Seperti itu. Maka nggak usah heran dengan orang-orang yang kok bisa paham ini ya, paham itu ya. Ya karena mereka belajar, gitu. Nggak perlu mau tajrid gitu. Saya dalam belajar itu nggak ada tajridnya malah. Ya, nanti kalau tajrid dalam belajar disebut dengan laduni jadinya. Laduni itu lagi diam ngeresapi, atau ada kitab apa? Saya raba dulu nih kayaknya bisa. Gitu. raba. Ya. Pokor dibuka gini gitu kan. Atau disiram, airnya diminum, ada aja pokoknya wasilah. Nah, kalau misalnya udah asbab udah tajrid lalu dia malah suluk asbab, maka dikatakan dengan ini hetot. Ini toto apa? Kemerosotan, penurunan. Terkadang syaitan itu masuk di situ nanti. Masuk di situ dalam artian apa? Orang yang masih makomnya asbab tetapi dia nggak mau ngapa-ngapain dengan berdalih saya tajrid. Wah, kan setan masuk di situ. Gitu. Orang yang memang dasarnya malas tapi nggak mau ngapa-ngapain dengan dalih tawakal. Saya qanaah berserah diri. Tapi nggak ngapa-ngapain. Besok ujian berserah diri. Berserah diri itu kan ada fasenya gitu. Makanya usaha, doa, baru tawakal. Lah ini usaha nggak ada, doa nggak ada, tawakal katanya. Gitu. Itu berarti setan masuk di situ. Berarti apa? Untuk nutupi kemalasannya. Seperti itu. Begitu juga tadi orang yang masih makomnya asbab, tiba-tiba dia nggak mau ngapa-ngapain karena dikatakan tajrid, padahal masih ngarap orang. Itu untuk nutupi kemalasannya. Gitu, jelas ya. Nah, maka beliau mengatakan waqad ya'ti syaitan bitirahi janibillah, untuk membuang sisi tajrid yang ada dari sisi Tuhan itu apa? Fi suratil asbab. Gitu. Berarti dia itu masih asbab di gambar-gambar tajrid. Au bil kasali fi suratit tawakkul. Seperti itu. Nyatanya malas tapi sesuatu tawakal. Adapun wal muwaffaq itu berarti orang-orang yang diberi taufik. Orang-orang terpilih lah gitu, atau orang-orang yang cerdas gitu aja. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berpikir, maka dia akan mencari tahu seperti itu. Ya bahatsu anhuma, dua perbedaan itu. Ini saya nggak ngelakuin, ini malas atau tawakal. Ini saya seperti ini tajrid atau asbab seperti itu. Nah, wal muwaffaq yatbahatsu anhuma wa ya'lamu. Ini penutupan terakhir, wa ya'lamu annahu la yakunu illa ma yurid. Seperti itu. Maka kita akan paham bahwasanya Allah itu tidak melakukan sesuatu kecuali yang memang mau Allah lakukan. Maka ketahuilah apapun yang terjadi di diri kita, apapun pencapaian kita, apapun yang kita raih, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita capai, maka semua itu adalah ketentuannya Allah. Jadi nggak perlu kesal. Sehingga saat kita paham konsep itu, dapat atau menang tidak senang, kalah tidak sedih. Gitu. Atau dapat tidak membuat jumawa, nggak dapat tidak membuat putus asa. Gitu. Nah, begitu juga ini memang benar-benar kalau kita pasang ke dalam koridor kita yang thalibul ilm, maka kita pasang kita itu sedang belajar. Gitu. Paham tidak membuat kita sombong, tidak paham tidak membuat kita mencela. Itu tidak sampai mencela diri sendiri. Kenapa? Paham nggak paham itu memang adalah batasan yang Allah beri kepada kita. Oke.
Baru terakhir, wa qad tammal kitabu bihamdillahi wa aunihi ja'alanallahu bihi ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.